kabarmu, Nando? Seperti biasa, kabar saya baik-baik saja. Sedangkan kamu bagaimana? Alhamdulillah, baik. Apakah kamu tahu apa yang akan kita kabarkan kepada pemirsa Mandat TV kali ini? Apa ya? Mungkin sesuatu hal yang menarik? Sekarang kita akan mengabarkan kepada pemirsa Mandat TV tentang kegiatan Ekskul Paskib di Mandua Model Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mandat TV yang diberkahi Allah, di setiap sekolah dan madrasah, bidang kegiatan Ekskul Paskib sangat berperan penting. Setiap upacara bendera hari Senin, Paskib selalu sebagai pengendali kelancaran acara. Demikian juga pada upacara hari-hari besar nasional. Seperti halnya Paskib Mandua Model Mataram, selalu mempersiapkan diri dengan berlatih hampir setiap hari, baik untuk kegiatan rutin upacara bendera maupun untuk persiapan perlombaan. Berikut pelaporannya. Awal bulan disebut upacara paripurna. Biasa petugas upacara adalah pasukan inti Paskib dengan kelengkapan pakaian atributnya. Mereka menunjukkan kemampuan sebagai petugas upacara dari hasil latihan yang dilakukan hampir setiap hari. Mereka memperlihatkan atraksi berbagai formasi gerak di depan peserta upacara. Pemirsa Mandat TV yang dirahmati Allah, kemampuan anggota Paskib dalam memperlihatkan keterampilan membuat gerakan formasi tentu melalui latihan yang tidak ringan. Anggota Paskib banyak menghabiskan waktu latihan baik pagi, siang maupun sore. Di samping pada upacara resmi, anggota Paskib mempunyai tradisi kegiatan penaikan bendera pada pagi hari dan penurunan bendera pada sore hari yang dijadikan sebagai ajang latihan. Dengan kerja keras latihan tersebut, pada setiap ajang lomba sering memperoleh prestasi. Berikut liputannya. Setiap pagi, beberapa orang bertugas melakukan penaikan bendera sebelum jam belajar dimulai, sehingga petugas tersebut harus datang lebih pagi di sekolah daripada peserta didik yang lain. Baik, sekarang saya sedang berada di lapangan untuk mewawancarai pelatih dari Ekskul Paskibra Mandua Mataram. Apa saja yang dilatih bagi para Paskibra Mandua Mataram? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Afif Abdul Zairib, pelatih Paskibra Mandua Mataram. Kebetulan salah satu alumni Mandua Mataram. Oke, baik. Masalah apa yang dilatih, mungkin sekasat mata orang-orang lihat mungkin ya sekedar LKBB yang menguasai lapangan upacara mungkin itu. Cuman selain itu kita juga banyak program latihannya. Tidak hanya di sekolah, cuman kita juga mempunyai kegiatan di luar sekolah seperti acara-acara kota. Karena kita berada di bawah naungan Purna Paskibraka Indonesia Kota Mataram. Jadinya segala kegiatan yang diprogramkan oleh Purna Paskibraka itu kita harus ikutin. Nah, salah satunya adalah latihan rutin setiap 1 kali sebulan. Itu diikuti oleh semua sekolah atau biasa disebut satuan. Ya, semua satuan kita ngumpul di satu, kita ikut latihan di sana. Untuk yang di sekolah, biasanya kita persiapkan untuk latihan gabungan ini. Latihan gabungan yang bersama di kota. Nah, seperti LKBB, kemudian ada juga teori kepemimpinan. Dari kepemimpinan, habis itu sejarah Paskibra dan sebagainya. Ya, jadinya
kita nggak hanya di lapangan, kita juga ada materi ruangannya. Kemudian bagaimana cara melatih mental para paskibra? Masalah mental ya, masalah mental. Oke, kalau kita bicara masalah mental, kalau pengalaman saya pribadi, bagaimana paskibra membentuk mental saya, mungkin itu sejalan dengan waktu ya, yang tadinya misalnya seorang anggota paskibra awal masuknya misalnya kayak saya, anak desa yang tidak tahu apa-apa, kemudian masuk paskibra, sambil berjalannya waktu kita jalanin yang namanya latihan itu dengan sendirinya, mungkin dengan sendirinya mental itu bisa timbul. Cuman emang susah itu dikembalikan lagi ke pribadi masing-masing. Harus kita tahu juga kondisi kalau saya selama ini untuk melatih mental anggota paskib, saya lebih melakukan pendekatan yang sifatnya tidak membosankan tapi tetap mendidik ya, pelan-pelan dengan nasihat-nasihat, dengan motivasi. Nah, jadinya kedewasaan itu akan timbul dengan sendirinya. Oke, mungkin itu. Kemudian yang ingin kami tanyakan adalah apa nilai lebih dari mengikuti paskibra? Baik, kalau ini lebih ke khusus ya, lebih khusus. Jadi tapi saya mau bilang setiap ekskul itu punya ini masing-masing kan, punya kayak spesialisnya masing-masing. Jadi untuk paskib mungkin lebihnya itu mungkin kita bisa lihat tiap hari Senin, tiap acara-acara hari-hari nasional, kita tidak pernah melihat anak ekskul lain atau anak lain mengibar ya, atau dengan baik ini ya. Mungkin itu yang kita bisa lihat. Habis itu ketika upacara diserahkan ke anak selain paskibra, mungkin ini kita agak beda. Bisa kita perhatikan sendiri ketika ada upacara-upacara yang mempunyai jadwal, mempunyai kelas-kelas ya, itu beda. Jadinya mungkin itu lebih siap untuk bertugas untuk upacara, kemudian sikap mungkin lebih disiplin. Nah, itu yang ditimbulkan dari ekskul ini. Kemudian khusus untuk kita sendiri ya, apa pesan bagi pada para paskibra Mandua Mataram? Pesannya singkat saja. Yakinkan dalam hati kalian ini ekskul bisa buat kalian lebih baik. Tetap semangat walaupun tanpa prestasi yang nyata, cuman kita yakinlah kita lebih bagus, lebih bisa memberikan yang terbaik ke depannya. Baik. Jangan kanan gerak. Gerak variasi yang pertama, tapi langkah tegaknya. Baik, sekarang saya sedang berada di lapangan untuk mewawancarai ketua dari Paskibra Mandua Mataram. Baik, apa saja aktivitas Paskibra? Aktivitas paskibra yang saya kasih tahu, aktivitas dari mulai kita penerimaan anggota baru. Penerimaan anggota baru itu kan dilakukan awal setelah selesai Mandua melakukan MOS. Nah, setelah itu kita ngadain acara buka puasa bersama. Buka puasa itu tujuannya untuk
mempererat tali silaturahmi sesama anggota Cacapas dan Paskibra. Dan juga setelah itu kita ada latihan rutin, latihan setiap hari yang dilakukan setiap hari Jumat dan Minggu. Hari Jumat itu biasanya kita mulai jam 2. Kalau hari Minggunya biasanya jam 7 sampai jam 11, paling lama jam 12. Nah, aktivitas yang lainnya itu juga ada pengibaran sama penurunan bendera merah putih yang biasanya sering siswa-siswi lain juga lihat kan. Penurunan itu sebenarnya penurunan sama penaikan itu diwajibin buat semua anggota Paskibra di sekota Mataram. Tapi di MAN 2 sama MAN 1 pengibaran sama penurunannya itu cuma hari Senin sama hari Kamis. Senin sampai hari Kamis. Tapi buat di SMA atau SMK yang lain dia pengibaran sama penurunannya itu setiap hari kecuali hari Minggu. Baik. Kemudian apa maksud dan tujuan aktivitas-aktivitas yang Paskibra lakukan? Ya seperti yang tadi saya sebutin, kalau buka puasa bersamanya itu yang awalnya tujuannya untuk mempererat silaturahmi. Sedangkan latihannya setiap hari Jumat sama hari Minggu itu tujuannya untuk memenuhi program kerja yang sudah kita buat. Itu berlangsung dari tahun ke tahun. Pengibaran dan penurunan juga kayak gitu. Sedangkan acara tambahan yang baru-baru ini dilakuin sih, ini diusulin sama senior saya, senior kelas 3 sama pelatih. Mereka kami ngadain buka puasa bersama setiap 1 bulan sekali. Itu hari Senin atau hari Kamis puasa bersama dan buka puasa. Itu juga tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi antara semua anggota Paskibra. Kemudian terkait dengan latihan Paskibra Mandor Mataram, bagaimana pola latihannya? Pola latihan yang kami buat Paskibra, pola latihan yang kami berikan buat capasnya, yang jelas kami yang pertama itu mementingkan kedisiplinan sama buat gimana membentuk mental sama fisik mereka. Di situ kami di sini di Paskibra itu bukan kami menyiksa, tapi kami menggembleng gimana anggota Capas itu bisa menjadi orang yang disiplin, orang yang tepat waktu, dan tidak sewenang-wenang sama anggota lain. Di sini juga ada namanya teori keterbukaan. Itu bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan sesama anggota Capasnya. Baik, kemudian kami mendengar bahwa Paskibra MAN 2 Mataram sudah mengikuti lomba. Yang ingin kami tanyakan adalah apa saja persiapan sebelum mengikuti lomba tersebut. Persiapan buat lomba Segapaska. Persiapan lomba pertama kami akan memberitahu lomba yang kami ikuti itu ada pengibaran, cerdas cermat, vokal grup, futsal sama voli. Kami mengikuti 5 lomba. Sebenarnya ada 6 mata lomba, tapi tari kreasi kami tidak mengikuti itu karena mungkin persiapannya yang kurang. Yaitu terus kami kan pengibarannya udah dari lama, dari awal kami ajari sekitar dari bulan Januari mungkin kalau pengibarannya. Terus cerdas cermat ya ke lomba yang lainnya itu kami siapin sebulan sebelum lomba itu. Caranya kami bagi jadwal supaya latihan itu tidak tabrakan. Soalnya ada yang mengikuti ganda, perlombaan ganda. Cerdas cermat kami kasih mereka soal tentang matematika umum atau Bimanda atau dari BMP. Kalau vokal grup kami sewa pelatih dari luar. Ya itu kalau futsal udah memang kemampuan dari kelas sebelumnya masing-masing. Sedangkan voli kami latihan baru-baru saja. Mungkin itu yang kurang maksimal buat kami. Baik, kemudian apa saja target Paskibra MAN 2 Mataram dalam mengikuti lomba tersebut? Target kalau dibicarain tentang target sebenarnya yang paling berharap itu kembali piala yang 2 itu pengibaran sama vokal grup. Tapi ada target lain soalnya yang kami pantau dari adik-adik itu mereka
lumayan, bukan lumayan lah, lebih namanya, lebih menguasai yang futsal. Nah, kami berharapnya ke situ, tapi Kemudian apa saja kesan-kesan para Paskibra Mandua Mataram setelah mengikuti lomba tersebut? kesan yang kami alami selama mengikuti lomba tersebut yaitu salah satunya kami dapat mempererat tali silaturahmi. Yang kedua, perlombaan ini menjadi ajang bagi kami untuk mengetahui bagaimana kemampuan kami dengan paskibra satu lain. Yang ketiga yaitu untuk mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari perlombaan ini. Sekian. Baik, mungkin hanya itu yang kami tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Ahmad Rafiq Ilhami, Manda TV, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Paskibra Mandua Mataram akan menceritakan sedikit pengalaman kami selama 3 tahun ini mengikuti ekskul Paskibra. Paskibra Kota Mataram dibentuk sejak tahun 1998. Kemudian kami sekarang kelas 3 merupakan angkatan ke-21 tahun 2012 ya, merupakan angkatan ke-21 dari Paskibra Kota Mataram itu sendiri. Nah, pengalaman kami ikut di Paskibra itu sangat banyak ya dan sangat berkesan dari kelas 1 sampai kelas 3. Di sini kami dibina, ditempa dan digembleng fisiknya, terutama sama kakak-kakak senior yang sudah alumni tentunya, dan hasilnya sangat baik tentunya. Dalam proses penempaan itu tentunya menghasilkan sesuatu yang baik pula tentunya gitu. Kemudian setiap ada acara atau pengambilan yang kita laksanakan di sekolah tentunya memerlukan fisik yang kuat dari 1 hari penuh ya. Tentunya memerlukan fisik yang kuat. Kami tahun kemarin, tahun 2012, tahun angkatan 2012-2013 mendapat juara 2 lomba pengibaran sama lomba vokal paduan suara tingkat Kota Mataram Paskibra. Kami didampingi di sini oleh pelatih dan pembina. Pelatih kami itu Afif Abdul Zairin, Paskibra angkatan 2004. Paskibra angkatan 2004, dan kami juga sudah berganti-ganti pembina tentunya. Ya, dari pembina yang pertama itu kan Bapak Lalu Alwan Haryadi, kemudian diganti dengan Bapak Abdul Ghani yang sekarang ini. Nah, harapan kami semoga penerus-penerus kami yang di bawahnya itu bisa lebih dari kami tentunya, bisa mendapatkan prestasi dan membawa kebanggaan di Paskibra Mandua itu sendiri. Sekilas berita Manda TV. Saya Sisnanda Kusandrianto dan teman saya Laya Zurfani. serta kerabat kerja Manda TV mohon undur diri dari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.